Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas cerita dari mitologi Nordik lagi, yaitu tentang Dewi Sif. Dan tentu aja kita bahas Dewi Sif yang ada di dalam game God of War Ragnarok-nya dulu, kemudian kita bahas yang versi mitologi Nordiknya. Dari sekian banyak karakter yang ada di dalam game God of War Ragnarok, kalau aku lihat-lihat banyak dari kita yang suka dengan karakter Dewi Sif. Yap, karakter Dewi Sif ini memang memancarkan sosok keibuan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dan banyak dari kita yang menyukai hal seperti itu. Dewi Sif digambarkan sebagai wanita cantik yang memiliki tato berwarna biru yang ada di leher dan juga di lengan kanannya. Memiliki mata biru dan bagian yang paling ikoniknya adalah rambut emasnya yang panjang dan indah. Dia mengenakan baju biru yang ada pinggiran-pinggiran emasnya dan juga dia punya teletabis yang besar. Iya, mungkin itu juga yang bikin dia banyak disukai. Di sini perannya dia adalah sebagai diplomat Odin. Ibaratnya dia itu wakilnya Asgard lah kalau untuk menjalin hubungan di luar Asgard. Nah, terutama dalam mengelola hubungan dengan para pengungsi dari Midgard, manusia-manusia yang ada di luar tembok Asgard tersebut. Nah, Dewi Sif lah yang membawa manusia-manusia itu ke Asgard. Kemudian dialah yang menjalin hubungan kepada para manusia. Dia yang mengatur lahannya, dia yang mengatur tempat tinggalnya, dan dia juga yang mengatur hasil panen mereka. Sama seperti di mitologi Nordiknya, Dewi Sif di sini adalah istri dewa Thor, dan mereka berdua memiliki anak perempuan yang bernama Thrud. Hanya Thrud. Kalau Modi dan Magni itu adalah anaknya dewa Thor dengan wanita-wanita yang lain. Kalau dengan Dewi Sif itu cuma Thrud. Tapi walaupun begitu, Dewi Sif sangat mencintai Modi dan Magni. Dia sangat mencintai anak tirinya. Dan karena cintanya itu, makanya dia terlihat sangat membenci Atreus. Karena dia tahu, Kratos dan Atreus lah yang telah membunuh anak-anak tirinya tersebut. Dan Dewa Odin kenapa pula lah ngebawa Atreus ke kamarnya Modi. Jadi ironi sekali gitu. Pembunuh anaknya sekarang berada di dalam kamar anaknya. Dewi Sif juga sering melarang anak perempuannya Thrud untuk jangan dekat-dekat sama Atreus. Takutnya nanti nasibnya sama seperti Modi dan Magni. Karena Atreus di sini masih dianggap musuh oleh Dewi Sif. Siapa tahu Atreus udah memiliki rencana untuk membunuh para dewa-dewa Asgard. Nah, selain membenci Atreus, Dewi Sif juga nggak suka sama Dewa Odin. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dewa Odin. Dewi Sif melihat kalau Dewa Odin adalah pemimpin yang nggak benar. Dewa Odin hanya mementingkan keegoisannya sendiri, bukan rakyatnya dan juga bukan keluarganya. Dan juga kalau kita pikir-pikir, Dewa Odin lah yang bertanggung jawab mengirim Modi dan Magni untuk mencari Kratos dan Atreus. Sehingga Modi dan Magni menemui ajalnya. Jadi ya bisa dibilang gara-gara Dewa Odin juga lah kematian Modi dan Magni ini. Kematian anak-anak tirinya Dewi Sif ini. Nah, makin bencilah Dewi Sif kepada Dewa Odin. Nah, karena itu Dewi Sif bertanya tentang kesetiaan suaminya kepada Dewa Odin. Dan dia berusaha untuk membujuk Dewa Thor ini untuk menentang Dewa Odin. Dan juga menentang keberadaan Atreus di Asgard. Berkali-kali Dewi Sif membujuk Dewa Thor, akhirnya Dewa Thor pun terbujuk. Tapi untungnya Atreus berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, pada saat perang Ragnarok, Dewi Sif yang awalnya membenci Atreus, sekarang menerima Atreus sebagai sekutu, sebagai kawan. Karena Atreus juga menyadari kebobrokan dari kepemimpinan Dewa Odin. Jadi ya karena sama-sama pengen menentang Odin, jadinya Dewi Sif menerima Atreus sebagai sekutu, sebagai kawan. Dan setelah perang nanti, kita bisa melihat Dewi Sif ada di Vanaheim yang akan melakukan kerjasama dengan para dewa-dewi Vanir untuk membangun kembali alam yang udah rusak ini. Dan kalau dipikir-pikir, nggak ada lagi dewa-dewi Aesir selain mereka berdua, selain Dewi Sif dan Thrud. Sebenarnya sih dalam mitologi Nordik itu ada lagi beberapa dewa yang selamat. Contohnya kayak Baldur yang bangkit dari kematian, bangkit dari Underworld. Kemudian ada Vidar, saudaranya Dewa Thor. Terus dari yang aku baca, Dewi Idun juga selamat dari Ragnarok. Tapi ya itu versi mitologi Nordiknya, bukan God of War-nya. Dan aku juga sempat ngelihat banyak yang membanding-bandingkan Dewi Sif ini dengan Laufey atau Faye, ibunya Atreus. Dan ya mereka sama-sama menjadi sosok ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Mereka menjadi sosok ibu yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi menurut kalian lebih suka yang mana? Sosok keibuan dari Dewi Sif atau sosok keibuan dari Faye, ibunya Atreus? Oke, sekarang kita akan membahas Dewi Sif menurut mitologi Nordiknya. Dalam mitologi Nordik, Dewi Sif ini disebutkan di beberapa cerita, tapi dia itu berperan pasif. nggak ada peran aktifnya. Dia merupakan istri Dewa Thor dan memiliki anak perempuan yang bernama Thrud. Nah, sebenarnya ada satu lagi anak kandungnya Dewi Sif,
yang bernama Uller. Tapi itu dari suaminya yang sebelumnya, sebelum Dewa Thor. Jadi Dewi Sif dulu udah pernah menikah sebelum dia bersama dengan Dewa Thor. Cuman kita nggak tahu siapa dan seperti apa suami pertamanya itu. Kalau anaknya si Uller ini, dia diasosiasikan sebagai dewa panahan dan juga dewa ski. Dewi Sif juga digambarkan memiliki rambut yang panjang dan juga indah, serta berwarna emas. Dan itu dikaitkan dengan gandum yang berwarna emas juga. Tapi tidak semua orang setuju dengan hal tersebut, karena nggak ada hubungannya cuy, Dewi Sif sama gandum. Memang ada yang mengatakan Dewi Sif ini adalah dewi kesuburan atau dewi tanah bumi. Tapi itu kayak semacam cocok logi doang, karena nggak ada teks yang menjelaskan secara eksplisit, secara gamblang kalau Dewi Sif itu adalah dewi kesuburan. Terus cocok loginya itu gimana bang maksudnya? Nah, jadi gini, biasanya kan dalam mitologi itu langit dan bumi itu digambarkan berpasangan. Kayak mitologi Yunani, Uranus yang penguasa langit berpasangan dengan Gaia, penguasa bumi. Terus di mitologi Mesopotamia, dewa langit Anu berpasangan dengan dewi bumi Ki atau Ninhursag. Jadi bumi dan langit itu udah kayak sepasang kekasih, udah sepaket gitu, bumi dan langit. Nah, karena itulah Dewa Thor ini kan dewa petir nih. Ya, erat kaitannya sama langit, dia penguasa langit lah. Karena Dewi Sif ini adalah istrinya Dewa Thor, makanya dia dikaitkan sama bumi, kesuburan, tanah bumi. Jadi biar sepaket juga gitu, langit dan bumi di mitologi Nordik. Ya walaupun sebenarnya tidak ada teks kuno yang menjelaskan kalau Dewi Sif itu adalah dewi bumi, dewi kesuburan. Tidak ada. Nah, ini sebenarnya cerita yang udah beberapa kali aku bahas ketika membahas cerita mitologi Nordik. Tapi mungkin aja ada yang belum tahu. Jadi, rambut Dewi Sif yang indah itu pernah dipangkas sama Loki. Nah, pada saat itu Loki sedang memikirkan kenakalan apa ya yang bisa dia buat untuk para dewa. Nah, Loki kepikiran kalau ciri khasnya Dewi Sif itu kan rambut panjangnya yang indah. Nah, gimana kalau Dewi Sif ini kehilangan ciri khasnya? Kehilangan rambut indahnya. Jadi Loki memutuskan untuk memotong rambut Dewi Sif. Rencananya dia akan memotong rambutnya pada saat Dewi Sif tertidur. Nah, ketika Dewi Sif terbangun dan menyadari kalau rambutnya telah dipangkas habis, Dewi Sif kaget dan berteriak. Dan tentunya Dewa Thor menjadi sangat marah. Dan Dewa Thor udah tahu nih, ini pasti kelakuan Loki, nggak salah lagi nih. Dewa Thor kemudian mencari Loki dan tanpa bertanya dia langsung mengancam Dewa Loki. Kalau dia akan mematahkan semua tulang-tulang Loki kalau Loki nggak bisa mengembalikan rambutnya Dewi Sif. Loki minta maaf dan memohon agar dia dibebaskan untuk pergi ke Svartalfheim, ke alam para kurcaci. Karena seingatnya Loki, para kurcaci itu mampu membuat barang-barang yang hebat, yang bagus. Siapa tahu para kurcaci bisa membuatkan rambut palsu untuk Dewi Sif. Sesampainya di Svartalfheim, Loki meminta tolong kepada para kurcaci yang menurutnya paling kreatif dan paling handal di situ. Nah, setelah meminta tolong dan para kurcaci tersebut mengiyakan permintaan Loki, Loki melihat dua kurcaci bersaudara, yaitu Brok dan Sindri. Loki bilang kepada Brok dan Sindri kalau kata para kurcaci yang lain, mereka itu nggak bisa bikin barang sebagus kurcaci-kurcaci yang lain. Nah, di sini Brok udah curiga. Kayaknya Loki di sini cuma ingin menyulut permusuhan antara dirinya dan kurcaci-kurcaci yang lain. Brok nggak percaya sama apa yang dibilang sama Loki. Terus Brok menantang Loki. Gimana kalau kita bikin pertaruhan di sini? Kalau barang-barang buatan Brok dan Sindri lebih bagus daripada kurcaci yang lain, maka Brok dan Sindri akan menang dan mereka akan mengambil kepalanya Loki. Terus nanti para dewa-dewi Aesir lah yang akan menjadi jurinya. Nah, di sini Loki tersenyum, padahal dia lagi geram. Dia pengen menyulut permusuhan di antara para kurcaci, tapi malah ditantang seperti itu sama Brok. Loki pikir dia tinggal membuat Brok dan Sindri itu kalah doang. Kalau Brok dan Sindri kalah, para dewa tetap mendapatkan barang-barang tersebut. Terus kepalanya aman, dan rambut palsu Dewi Sif pasti juga dia dapatkan. Dan karena alasan itulah Loki menyetujui pertaruhan tersebut. Nah, karena Loki khawatir kalau Brok dan Sindri akan memenangkan pertaruhan ini, Loki berubah wujud menjadi serangga untuk mengganggu dua kurcaci bersaudara tersebut. Digigitlah tangannya sampai berdarah, tapi para kurcaci tersebut masih melanjutkan tempahannya. Terciptalah babi emas yang bernama Gulin Bursti. Lanjut lagi bikin barang berikutnya, terciptalah kapal Skidbladnir. Kapal ajaib yang bisa terbang dan ternyata bisa dilipat juga. Ya, kapal ini digambarkan sangat pas di dalam game God of War. Whoa! Of course, Skidbladnir. Freyr's boat. They will regroup. We should go.
Lanjut lagi nempah, terciptalah tombak Gungnir buat Dewa Odin. Tombak yang bertuliskan mantra runes yang bisa mengejar targetnya. Terus Loki menggigit leher dua kurcaci tersebut sampai berdarah juga. Tapi mereka masih terus melanjutkan pekerjaan mereka. Dan terciptalah cincin Draupnir, cincin yang bisa melipat gandakan diri penggunanya. Dan terakhir, Loki yang berubah wujud menjadi serangga itu menggigit kelopak mata Brok, sehingga darah mengalir di wajahnya dan itu menutupi pandangan Brok sebenarnya. Darahnya itu ngalir ke bola matanya. Tapi Brok masih terus melanjutkan tempahannya sehingga terciptalah palu Mjolnir. Nah, niatnya palu itu pengen dibikin palu yang dipegang dua tangan. Tapi karena diganggu sama Loki, ya kan, matanya Brok ketutupan darah jadi susah ngeliat, jadi gagangnya itu kependean. Jadinya palunya itu cuma bisa dipegang satu tangan. Semuanya udah jadi, rambut Dewi Sif juga udah selesai. Dibawalah semua barang-barang ini ke hadapan para dewa. Dan yap, barang-barang buatan Brok dan Sindri memang lebih bagus daripada kurcaci yang lain. Dan otomatis Brok dan Sindri memenangkan pertaruhan itu. Ketika mereka ingin memenggal kepala Loki, Loki bilang, kan pertaruhannya cuma kepala, bukan leher. Jadi dia nggak setuju kalau lehernya itu ikut dirusak. Kecuali Brok dan Sindri tahu caranya memenggal kepalanya tanpa merusak lehernya. Karena kan leher itu nggak masuk dalam pertaruhan mereka, cuman kepala doang. Nah, pinter banget memang Loki ini. Jadinya Brok dan Sindri cuma menjahit mulutnya Loki doang, biar ngasih pelajaran buat jaga omongannya, biar nggak jahil kali tuh mulutnya kalau ngomong. Jadi masalah yang disebabkan oleh Loki dengan memotong rambut Dewi Sif itu malah ada sisi positifnya. Para dewa jadinya mendapatkan barang-barang yang berharga, apalagi palu Mjolnir. Rambut palsu Dewi Sif juga udah didapatkan, dan itu katanya lebih bagus, lebih indah daripada rambut asli sebelumnya. Jadi niatnya bikin masalah kepada para dewa, tapi malah menguntungkan para dewa. Dan di sini seperti yang aku bilang, perannya Dewi Sif itu pasif. Perannya dalam cerita itu tidak aktif. Dalam cerita ini sebenarnya Dewi Sif cuma disebutkan doang sama Dewa Odin. Dewi Sif tidak memainkan peran apa-apa. Jadi ketika Dewa Odin dengan kuda Sleipnirnya mengembara di 9 alam, sampailah dia di Jotunheim. Di sana Dewa Odin bertemu dengan raksasa yang bernama Hrungnir. Nah, Hrungnir sebenarnya kagum sama kuda Sleipnir yang dipakai sama Dewa Odin. Tapi dia bilang masih lebih kencang kudanya yang bernama Gulfaxi. Dewa Odin kemudian menantang raksasa Hrungnir. Gimana kalau kita balapan ke Asgard dan kita buktikan kuda siapa yang paling kencang. Nah, di sini raksasa Hrungnir minta hadiah. Kalau dia menang, dia menginginkan Dewi Sif. Dewa Odin pun menyetujuinya. Dia bilang hadiahnya adalah Dewi Sif kalau Hrungnir bisa menang dari balapan ini. Dan balapan itu dimenangkan oleh Dewa Odin. Menangnya itu tipis coy, beda tipis menangnya. Dan karena itu, karena Hrungnir bisa hampir mengejar kuda Sleipnirnya, Dewa Odin mengundang Hrungnir ke jamuan makan. Cuman Hrungnir di situ mabuk dan dia mulai membual. Katanya dia akan menghancurkan Asgard, terus membawa Dewi Sif dan Dewi Freya pulang ke Jotunheim. Nah, karena bualannya itu para dewa jadi marah. Dewa Thor pun berduel dengan Hrungnir. Hrungnir kemudian kalah karena kena hantaman dari palu Mjolnir. Ya gimana ya, dia membual istrinya Dewa Thor akan dibawa pulang. Lawan dulu lah suaminya ya kan. Ada dua cerita yang mengatakan kalau Dewi Sif itu berselingkuh dari Dewa Thor. Cuman itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan di sini Dewi Sif perannya itu masih pasif. Dan di satu cerita dia itu cuma disebutkan doang. Yang pertama ada di dalam puisi Harbasleo. Di sini ceritanya Dewa Thor dari Jotunheim pengen pulang ke Asgard. Nah, dalam perjalanannya dia itu harus melewati sebuah danau atau perairan lah gitu. Jadi Dewa Thor ingin menyeberanginya dengan sebuah kapal. Nah, kapal yang ada di sana dijalankan oleh seorang pria yang bernama Harbader, yang mana Harbader ini adalah Dewa Odin yang sedang menyamar. Dewa Thor meminta tolong kepada Harbader untuk mengantarnya ke seberang perairan. Tapi Harbader malah menghina-hina Dewa Thor. Dia bilang Dewa Thor harus berpakaian lebih rapi dan lebih baik lagi, karena saat ini dia terlihat seperti seorang pengemis, katanya. Harbader juga menunjukkan kekuatan magisnya dan menunjukkan bahwa dia tahu kalau istrinya Dewa Thor, yaitu Dewi Sif, sedang berada di rumah bersama dengan seorang kekasih. Nah, loh, siapa tuh kekasihnya? Padahal Dewa Thor sedang ada di luar. Dewa Thor di situ marah dan menuduh Harbader kalau Harbader ini sedang berbohong. Mereka pun saling menghina hingga pada akhirnya Dewa Thor itu nggak jadi naik kapal.
Cerita yang kedua, di sini Loki yang menyebutkan kalau Dewi Sif itu pernah selingkuh. Dalam perjamuan makan, Loki ini dikejar-kejar oleh para dewa karena dia telah membunuh salah satu pelayan dewa Odin yang udah menyiapkan jamuan makan tersebut, pesta makan tersebut. Cuman setelah kabur dan bersembunyi di hutan, Loki kembali lagi ke pesta tersebut. Terus dia menagih janji dewa Odin, yang mana Loki harus merasakan apa yang dirasakan oleh dewa Odin. Kalau dewa Odin lagi senang-senang, lagi makan-makan, berpesta, Loki harus merasakan hal yang sama. Nah, begitu perjanjiannya. Jadinya ya karena perjanjian itu, Dewa Odin pun mengizinkan Loki untuk menikmati pesta makan tersebut. Nah, pada saat itu Dewi Sif mengantarkan minuman kepada Loki. Lalu Loki mabuk dan mulai membual. Loki sempat bilang kalau dia tahu Dewi Sif itu tidak setia kepada Dewa Thor. Dia pernah tidur bersama pria lain selain Dewa Thor. Dewa Thor lagi nggak ada di sana, makanya nggak ada yang langsung memarahi Loki. Cuman dia tuh kan lagi mabuk. Dan dia bilang begitu ke semua dewi yang ada di sana, ke Dewi Freya dan ke Dewi Frigg juga. Jadi kita nggak tahu apakah yang dibilang Loki ini benar atau tidak, atau dia lagi ngelantur doang ngomongnya. Tapi itu bisa jadi benar juga karena Dewi Sif lah yang mengantarkan minuman kepada Loki. Seolah-olah dia berharap kalau Loki ini tidak membocorkan perselingkuhannya. Terus ketika Thor datang ke tempat pesta makannya, Loki di situ tidak lagi menyinggung perselingkuhan Dewi Sif. Dan oh ya, untuk silsilah keluarganya Dewi Sif itu tidak diketahui ya coy, tidak teridentifikasi. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa-siapa aja saudaranya Dewi Sif, itu tidak tahu kita. Yang kita tahu cuman suaminya yaitu Dewa Thor dan juga anak-anaknya, anak tirinya juga. Suami pertamanya pun, suami sebelum Dewa Thor pun kita juga tidak tahu siapa. Dan Dewi Sif ini juga muncul dalam MCU, Marvel Universe, dan kayaknya lebih dikenal dengan Lady Sif. Nah, cuman di sini dia digambarkan sebagai warrior, sebagai wanita pejuang. Ini sangat bertolak belakang dengan mitologi Nordiknya, karena di mitologi Nordiknya itu tidak ada dijelaskan kalau Dewi Sif ini adalah seorang pejuang, tidak ada. Dan kalau nggak salah Dewi Sif itu juga nggak berperan sebagai istri Dewa Thor, tapi mungkin cinta bertepuk sebelah tangan mungkin, tapi nggak tahu juga. Karena aku nggak ngikutin. Kalian yang tahu boleh komen. Dewi Sif itu di Marvel itu sebagai istrinya Dewa Thor atau temannya Dewa Thor atau cinta bertepuk sebelah tangan karena Dewa Thor mencintai wanita lain. Nah, kalian komen ya. Nah, cuman ada scene yang menunjukkan kalau rambut Dewi Sif itu dipotong sama Loki ketika lagi tidur. Dan di situ Dewi Sif lah yang memukul Loki dan memarahi Loki. Jadi bukan Dewa Thor ya. Dan penggambarannya juga tidak seperti yang ada dalam mitologi Nordiknya. Kalau di mitologi Nordiknya kan rambut warnanya itu emas dan panjang. Tapi di Marvel warna rambut Lady Sif itu warnanya hitam. Dan yap, itulah pembahasan kita tentang Dewi Sif. Dalam God of War Ragnarok, Dewi Sif berperan sebagai diplomat Odin, terutama menjalin hubungan kepada para manusia yang diungsikan di Asgard. Dia juga yang mengawasi hasil panen para manusia-manusia tersebut. Dia sangat cinta kepada suami dan anak-anaknya, dan karena cinta itulah dia membenci Atreus dan juga Dewa Odin. Tapi akhirnya Dewi Sif menerima Atreus sebagai sekutu untuk melawan Dewa Odin. Dalam mitologi Nordiknya, kita tidak tahu silsilah keluarganya seperti apa, siapa ayah ibunya, siapa saudara-saudaranya, kita tidak tahu. Dan juga dikatakan kalau Dewi Sif ini tidak setia. Tapi itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena ceritanya itu cuma omongan dari Dewa Odin dan juga Loki. Terus di dalam Marvel Universe, Dewi Sif digambarkan sangat berbeda dari mitologi Nordiknya, yang mana ciri khas dari Dewi Sif itu tidak ada dalam Dewi Sif yang ada di Marvel. Dan di sini dia digambarkan sebagai pejuang, padahal dalam mitologinya dia tidak ada kaitannya sama pejuang. Dan yap, itulah pembahasan kita tentang Dewi Sif. Sorry banget kalau suaraku agak bindeng ya coy, karena aku lagi pilek. Terima kasih udah nonton, koreksi bila ada yang salah dan tambahin bila ada yang perlu ditambahin. Sampai jumpa di next video.